Dua kabar gembira bagi pensiunan. Pertama, kabar gembira dari BKN, pesangon pensiun PNS cair lebih cepat. Kapankah mulai dicairkan? Kemudian yang kedua, terkait dengan bocoran terbaru jadwal pencairan gaji K13 untuk pensiunan. Cair pada tanggal berapa? Dua informasi ini kita sampaikan pada sore Minggu 11 Mei 2025. Kita masuk di informasi terkait dengan pencairan gaji K13 terlebih dahulu yang akan cair pada tanggal berapa. Sebelum kita membahas terkait dengan pesangon pensiun yang cair lebih cepat. Pensiunan pegawai negeri sipil akan segera kembali menerima pencairan gaji K13. Hal tersebut telah resmi diumumkan oleh Presiden Prabowo dan akan segera diproses oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apalagi sekarang sudah hampir mendekati pertengahan Mei, yang artinya sekitar kurang dari 1 bulan lagi, maka kita akan memasuki bulan Juni 2025. Sri Mulyani juga telah merilis aturan terbaru dalam pencairan gaji ke-13 tahun 2025 ini. Adapun pencairan gaji ke-13 akan diberikan sesuai aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Komponen gaji ke-13 ini akan terdiri dari rincian sebagai berikut. Pertama, gaji pokok. Kedua, tunjangan suami istri. 3, tunjangan anak. Dan 4, tunjangan pangan. Kabar gembiranya, gaji ke-13 pensiunan tahun ini akan diberikan secara full tanpa ada potongan akibat efisiensi. Hal tersebut tentu membuat para pensiunan gembira karena bisa menikmati kesejahteraan yang layak. Lantas apakah jadwal pencairan gaji 13 akan dilakukan tepat pada tanggal 1 bulan Juni 2025? Terkait dengan tanggal pencairan, tentu bertanya-tanya para pensiunan kapan mulai dicairkan. Apakah nanti bertepatan dengan tanggal pencairan gaji bulanan, yaitu di tanggal 1, atau menanti pertengahan bulan atau di akhir bulan Juni. Sri Mulyani telah mengumumkan bahwa pencairan gaji ke-13 akan dimulai pada bulan Juni. Namun hingga kini belum diketahui tanggal berapa gaji ke-13 pensiunan akan masuk rekening. Apabila berkaca pada tahun lalu, maka gaji 13 pensiunan akan masuk rekening pada tanggal 3 Juni. Sri Mulyani mengatakan bahwa paling lambat pencairan gaji 13 akan dilakukan pada bulan Juli 2025. Itulah informasi terkait dengan tanggal pencairan gaji ke-13 ya. Dan kita masuk di informasi kedua terkait dengan kabar gembira dari BKN, pesangon pensiun PNS lebih cepat cair. Badan Kepegawaian Negara memberikan kabar gembira bagi pegawai negeri sipil. Namun kabar ini belum terkait rencana pemberian pensiun dengan skema terbaru, yaitu iuran pasti atau fully funded. Saat ini BKN sedang melakukan pemangkasan layanan kepegawaian, dikutip dari laman resmi BKN. Pemangkasan tersebut meliputi aspek bisnis layanan maupun infrastruktur sistem yang digunakan, salah satunya layanan pensiun. Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara Anjaswari Dewi mengatakan, proses penyederhanaan layanan pensiun akan dilakukan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) agar pelayanan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan transparan. Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua kepada PNS yang bersangkutan maupun janda dan dudanya. Untuk itu, pelayanan yang diberikan pun harus bisa semaksimal mungkin. Kemudian, Anjaswari menyatakan salah satu bentuk layanan yang dipangkas adalah penetapan pertimbangan teknis atau pertek yang sebelumnya membutuhkan 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja. Hal tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden pada waktu itu yang menuntut birokrasi cepat, lincah, terukur, bukan tumpukan berkas dan berdampak. Selain itu, ia menjelaskan bahwa proses layanan pensiun PNS ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diawali dengan penetapan pertek BKN. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan atau SK oleh pejabat pembina kepegawaian instansi
atau presiden bagi yang memiliki jabatan pimpinan tinggi media dan utama. Melalui regulasi tersebut, BKN memperoleh hak untuk menetapkan praktek seluruh jenis pemberhentian. Namun, pemberhentian yang ditetapkan oleh BKN adalah pemberhentian dengan hormat dan berdampak dengan pensiun. Sementara itu, bila tidak berdampak dengan pensiun, maka SK pemberhentian cukup ditetapkan oleh PPKK instansi. Sedangkan berkaitan dengan fully funded, sebelumnya pemerintah berencana untuk mengubah skema yang bisa membuat pensiunan PNS mendapatkan dana hingga 1 miliar rupiah. Saat ini skema pensiunan PNS adalah PSYugo. Diketahui perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun oleh PT Taspen ditambah dana dari APBN. Melalui skema baru yang disebut dengan iuran pasti alias fully funded ini, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP yang jumlahnya lebih besar. Selain diambil dari persentase THP, skema fully funded pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Maka dari itu bukan hal yang mustahil pensiunan PNS bisa mengantongi 1 miliar rupiah. Rencana perubahan skema pensiunan ini sudah dibahas pemerintah sejak 2019 silam, sehingga awalnya direncanakan bisa diimplementasikan pada 2020. Namun rencana tersebut tidak bisa terlaksana karena terhalang pandemi COVID-19. Mungkin eksekusi 2023 secara bertahap, kata Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Pan-RB Alex Denny pada saat itu, saat berbincang dengan CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Tapi nyatanya hingga tahun 2025 hal ini masih menjadi pertanyaan. Sampai saat ini pemberlakuan skema fully funded masih belum jelas apakah akan diberlakukan di tahun 2025 ini atau akan berlangsung di tahun depan. Berdasarkan informasi dari Menpan RB sebelumnya, bahwa pembahasan terkait dengan skema fully funded ini membutuhkan pembahasan yang mendalam, sehingga belum bisa dipastikan kapan mulai diberlakukan. Berdasarkan data yang kita himpun, hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kapan fully funded ini akan diberlakukan. Itu artinya hingga saat ini aturan terkait dengan fully funded ini masih belum terbit terkait dengan undang-undang turunan atau aturan turunan dan sebagainya. Kita masih memantau terus perkembangannya hingga hari ini di Minggu 11 Mei 2025.